Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Apoteker Belinda Arbitia Dewi, M.Pharm. Saya dosen program studi S1 Farmasi, Stikes Raja Besi Bojonegoro. Video ini dibuat untuk memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT di bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya menggunakan teknik pengajaran delivery, interaction, dan assessment. Dalam mata kuliah farmakognosi, ditempuh pada semester 3 berjumlah 1 SKS dengan beban kerja 1 SKS, kemudian dengan kode mata kuliah 48, 20, 10, 20, 20. Deskripsi dari mata kuliah ini adalah, pada mata kuliah ini, mahasiswa belajar tentang sumber bahan alam, tumbuhan, hewan, mineral yang digunakan sebagai obat. Bahan alami dalam pengobatan, obat gubal atau simplicia atau root drug, ekstrak senyawa murni, kemudian produksi obat gubal atau simplicia, kemudian standarisasi dan pengawasan mutu simplicia, dan ekstrak serta bagaimana cara memproduksi obat tradisional yang baik. Tujuan pembelajaran pada mata kuliah farmakognosi adalah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan definisi dan sejarah perkembangan farmakognosi. 2. Mampu menjelaskan prinsip yang terkait dengan produksi bahan obat, kualitas, dan standarisasi bahan obat. 3. Mampu menjelaskan cara pembuatan obat tradisional yang baik atau CPOB. Kemudian persyaratan dan ketentuan pembuatan obat tradisional. Yang keempat, mampu menjelaskan cara penapisan atau screening aktivitas biologi. 5. Mampu menjelaskan tentang suplemen makanan, herbal, vitamin, dan mineral. 6. Mampu menjelaskan tentang pengobatan alternatif dan komplementer. Capaian pembelajaran pada mata kuliah farmakognosi adalah 1. Pengantar farmakognosi. 2. Pentingnya tumbuhan dalam farmasi dan pengobatan modern. 3. Pengantar budidaya tanaman obat. 4. Prinsip yang terkait dengan produksi bahan alam. 5. Prinsip yang terkait dengan kualitas bahan alam. 6. Prinsip yang terkait dengan standarisasi bahan alam. 7. Prinsip tentang pembuatan simplicia. 8. Identifikasi simplicia dan ekstrak tanaman. 9. Metode pembuatan ekstrak tanaman. 10. Standarisasi simplicia dan ekstrak tanaman. 11. Cara pembuatan obat tradisional yang baik. 12. Metode untuk penentuan aktivitas biologi tanaman. 13. Pemanfaatan tumbuhan dalam pengobatan alternatif. 14. Pemanfaatan tumbuhan dalam pengobatan komplementer. Kemudian metode pembelajaran yang dipakai yaitu dengan ceramah, diskusi, SCL, dan PBL. Media pembelajaran menggunakan PowerPoint, WhatsApp, grup, kemudian buku ajar, artikel, atau jurnal. Kemudian sistem penilaian yang pertama yaitu syarat melakukan ujian kehadiran 75-90%. Apabila kehadiran kurang dari 75, maka mahasiswa tidak diperkenankan untuk mengikuti ujian. Kemudian sistem penilaian. Sistem penilaian menganut 3 unsur yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Pada aspek penilaian kognitif yaitu unsur penilaiannya dengan ujian tengah semester berbobot 10% dan ujian akhir semester berbobot 30%. Pada aspek afektif, unsur penilaiannya dengan sikap dan kehadiran. Sikap 15% persentasenya dan kehadiran 20%.
Sedangkan aspek penilaian yang ketiga adalah psikomotor dengan tugas 15% prosentasenya dan kuis 10%. Demikian penjelasan saya. Untuk selanjutnya bisa ke kelas untuk melaksanakan pembelajaran mata kuliah farmakognosi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-temanku, anak-anakku. Sekarang kita pertemuan yang ke-8. Sebelum pertemuan dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Silahkan ketua kelasnya boleh memimpin. Sebelum belajar dimulai, mari kita berdoa. Sudah selesai. Ya, selamat siang. Kita akan sesuai RPS akan mempelajari tentang cara pembuatan simplisia. Pada pertemuan yang ke-7 kemarin kita sudah mempelajari simplisia ya. Ada yang tahu simplisia itu apa? Boleh angkat tangan? Ya, Mbak. Simplisia merupakan bahan alami yang digunakan sebagai bahan obat, belum mengalami tahap pengolahan atau dinyatakan lain, yaitu bahan yang sudah dikeringkan. Terima kasih. Coba menjawab, Bu. Ya, silakan. Simplisia itu bahan alami obat yang belum mengalami pengolahan apapun. Terima kasih atas jawaban dari Mbak Meisha sama Mbak Devi. Semua sepakat? Sepakat ya. Nah, kita refresh dulu ya ke pertemuan yang kemarin. Apa sih simplisia itu? Nah, di sini sudah dijabarkan, simplisia itu adalah bahan alamiah yang digunakan sebagai bagian dari obat yang belum mengalami pengolahan apapun ya. Belum mengalami pengolahan apapun, berarti bahan obatnya belum dilakukan pengolahan apapun. Kemudian dia dinyatakan lain, kecuali dinyatakan lain, bahan tersebut hanya dikeringkan saja. Berarti bahannya hanya dikeringkan. Misal saya mau membuat dari simplisia jahe, berarti belum ada pengolahan apapun kecuali hanya dikeringkan. Sampai sini paham ya konsepnya. Sekarang saya menanyakan, macamnya simplisia itu ada berapa sih? Ada 3. Ada yang bisa mencoba menjawab? Silahkan angkat tangan. Baik, untuk simplisia itu ada 3 macam, Bu. Ada simplisia hewani, nabati, dan juga mineral. Ya, terima kasih Mbak Siti Husnul. Seperti yang dikemukakan teman kalian tadi ya, simplisia itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, simplisia nabati. Berarti nabati hewani, terus mineral. Kalau nabati, simplisia nabati berarti dari tumbuh-tumbuhan. Yang kedua simplisia dari hewan. Kemudian yang ketiga mineral. Mineral bisa berupa iya. Ya, di sini sudah dijabarkan ya, mineral itu bisa dari pelikan. Kemudian sekarang yang pertama, simplisia nabati. Simplisia nabati di sini sudah dijabarkan adalah dia dari tanaman atau tumbuhan utuh yang diambil atau eksudatnya. Eksudat di sini sudah dijelaskan adalah isi dari sel yang secara spontan keluar dari tanaman tersebut, sehingga dia dapat dipisahkan dari tanamannya itu berupa zat kimia murninya. Lanjut ya, yang kedua simplisia hewani. Berarti dia berasal dari hewan. Berarti kalau berasal dari hewan, simplisianya ini terdiri dari zat-zat yang berguna yang dihasilkan dari hewan. Dan dia belum berupa zat kimia murni. Contohnya yang sering kita pakai di dalam praktikum kefarmasian, praktek farmasetika, kita sering kan buat sediaan salep,
kemudian sediaan gel, krim. Nah, di sini ada contohnya dari Adep Lanai. Sudah kenal semua dengan Adep Lanai? Sudah. Seorang farmasis, apalagi mahasiswa S1 farmasi, harus sudah tahu semua ya. Kan sudah praktek farmasetika ya semester kemarin. Nah, di sini contohnya adalah lemak bulu domba. Kalau belum familiar dengan nama lemak bulu domba, di dalam kefarmasian kita menyebutkan biasanya dengan Adep Lanai. Warnanya apa kira-kira Adep Lanai? Kuning. Berarti sudah tahu semua ya, sudah paham semua ya Adep Lanai itu seperti apa. Kemudian lanjut yang ketiga, yaitu Simplicia mineral atau biasanya sering disebut dengan pelikan. Nah, Simplicia mineral atau pelikan dia adalah berupa mineral atau pelikan yang belum diolah dengan cara sederhana dan belum berupa zat kimia murni. Contohnya di sini adalah kaolin dan kalsium karbonat. Kaolin sudah tahu ya? Sudah. Di sini kaolin kalau bahasa familiarnya, bahasa yang mudah dipahami adalah tanah liat, seperti tanah liat. Tahu semua ya tanah liat ya? Tahu. Di praktek kemarin kan di farmasetika sudah bikin sediaan dari kaolin ya. Kemudian kalsium karbonat biasanya dibuat dari cangkang. Kemudian lanjut kita menginjak ke pertemuan ke-8. Sekarang pertemuan ke-8 sesuai dengan RPS yang sudah saya berikan di awal pertemuan, kita akan mempelajari tentang cara pembuatan Simplicia. Kemarin kan sudah mempelajari tentang Simplicia itu apa, kemudian macamnya apa. Kalau sudah tahu macamnya, Simplicianya apa, kemudian sekarang kita mencoba untuk bagaimana sih cara kita membuat Simplicia itu. Ada yang bisa? Ada yang tahu caranya membuat Simplicia itu seperti apa? Untuk cara pembuatan Simplicia yaitu yang pertama ada pengumpulan bahannya, yang kedua ada sortasi basah, kemudian pencucian, ada perubahan bentuk dari Simplicia tersebut, pengeringan, sortasi kering, serta yang terakhir yaitu pengepakan dan penyimpanannya. Sekarang kita bahas lebih lanjut ya. Nah, di sini cara pembuatan Simplicia ada tahapannya, yaitu yang pertama adalah pengumpulan bahan. Kemudian setelah bahannya dikumpulkan, yang kedua ada sortari basah. Kemudian yang ketiga adalah pencucian. Kemudian yang keempat adalah perubahan bentuk. Kemudian setelah perubahan bentuk ada pengeringan. Setelah pengeringan kemudian disortari kering. Tahapan terakhir adalah pengepakan dan penyimpanan. Tahu ya, pengepakan dan penyimpanan. Nah, mari kita bahas satu-satu langkah-langkah atau cara pembuatan dari Simplicia. Yang pertama adalah pengumpulan bahan. Biasanya pada pengumpulan bahan ini kita lihat dulu bahannya yang mau dipakai itu apa. Bahannya bisa berupa dari tadi Simplicia kan ada mineral, nabati, dan hewani tadi. Nah, kita lihat dulu apa. Misal kita mau membuat Simplicia dari tumbuh-tumbuhan, berarti dari Simplicia nabati. Kita lihat bagian yang mau digunakan itu apa. Misal saya mau buat dari bunga telang, berarti bagian yang digunakan adalah bunganya. Kemudian selain bunga apa lagi? Daun. Selain daun, akar. Selain akar, kulit. Kemudian buah. Macam-macam ya.
atau bisa herba. Kalau herba itu berarti semua ya, dari akar, daun, batang. Biasanya yang contoh dari herba apa? Contoh herba? Bisa menyebutkan herba. Herba tadi dari akar, batang, daun. Apa? Yang biasanya tumbuh liar buat sebagai imunomodulator sama anti diuretik. Meniran, berarti herba meniran. Tahu ya bentuknya herba meniran ya? Dia kayak ada perintil-perintilannya kecil itu ya, tahu semua. Biasanya dia tumbuh liar atau di tepi jalan ya. Itu khasiatnya sangat berkhasiat sebagai imunomodulator dan antidiuretik. Imunomodulator tahu semua? Untuk meningkatkan sistem imun. Jadi kalau kemarin pas COVID kemarin susah beli Ibos, susah beli Stimuno karena stoknya kosong semua. Kalian minum itu aja sebagai sistem penambah daya tahan tubuh. Jadi banyak tanaman yang ada di sekitar kita yang bisa dimanfaatkan sebagai tumbuhan obat. Lanjut ya, kemudian ini dari pengumpulan bahan. Yang tahap kedua tadi apa? Sortari basah. Sortari basah. Tahu ya sortari basah. Kira-kira mendengar sortari itu berarti diapain? Dipisah, disortir ya, disortir, dipisahkan. Dipisahkan, yang harus dipisahkan apa kira-kira? Hah? Berarti saya tadi mau ngambil herba meniran, berarti saya ambil ya, saya cabut herba menirannya. Berarti di dalam herba tersebut masih ada apanya? Tanah. Berarti harus dipisahkan tanahnya. Terus apa lagi kira-kira? Rumput-rumputnya. Selain itu? Biasanya kadang itu ada yang bahannya jelek, jadi kita sortir. Jadi simplicianya itu yang diambil, bahannya yang diambil itu yang bagus semua. Dari sini paham ya? Kira-kira dari sortari basah ini yang diambil itu apa saja? Jadi bahan yang sekiranya tanamannya rusak, misal dimakan ulat atau dimakan serangga, itu dipisahkan. Tidak usah dijadikan ke simplicia, maksudnya kita pakai. Paham ya yang tahap pertama? Paham. Sekarang kita lanjut ke tahap kedua. Tahap kedua tadi apa? Perubahan bentuk. Nah, saya tanya, perubahan bentuk biasanya yang sering dipakai perubahan bentuk itu seperti apa? Diapakan? Dirajam. Nah, dalam perubahan bentuk, fungsinya apa sih perubahan bentuk ini? Oh, nggak usah dirubah, wes sementing langsung tak sortari, langsung tak buat simplicia. Kenapa harus ada perubahan bentuk? Hah? Mempercepat pengeringan. Selain itu, biasanya kalau simplicianya yang mau pakai itu, yang mau pakai simplicia di luas permukaannya, misal saya tadi ngambil dari jahe. Jahe dalam utuh, jahe utuh ya. Kalau kalian beli jahe utuh kan masih berupa bonggolan ya. Nah, itu bila mau dikeringkan akan membutuhkan proses waktu yang lama. Nah, caranya seperti apa biar prosesnya pengeringannya lebih cepat? Kita buat diiris. Di adanya proses perajangan ya, dirajang. Nah, dirajang itu fungsinya apa sih? Biar proses pengeringannya lebih cepat karena luas permukaannya yang luas sehingga dia untuk pengeringannya cepat. Nah, di sini sudah dijabarkan perubahan bentuknya biasanya di
rajang. Kemudian yang selanjutnya adalah pencucian. Sekarang saya tanya, kenapa harus dicuci? Kenapa bahan kalian harus dicuci kalau mau dijadikan ke simplisia, mau dibuat simplisia? Untuk membersihkan kotoran yang melekat pada tanaman. Bersihkan kotoran. Terus selain itu ada lagi? Ada lagi? Biasanya kita kan tidak tahu nanamnya orang itu dia pakai pestisida atau pakai pupuknya organik atau anorganik, kita kan tidak tahu. Nah, dengan cara adanya pencucian kita bisa meminimalisir atau paling enggak membuang pestisida atau kotoran yang melekat pada tanaman tersebut ya, sehingga kita dapat menjadikan nanti sampel kita, simplisia kita nanti berkualitas. Nah, di sini syarat pencucian nanti bisa dilakukan dengan mata air langsung, kemudian biasanya dengan mata air langsung ini dilakukan dengan berasal dari mata air yang harus memperhatikan kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh mikroba dan pestisida tadi ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian yang kedua, memakai air sumur ya, air sumur. Sekarang sudah jarang ya yang pakai air sumur ya, semuanya pakai PDAM semua ya. Tapi biasanya kalau di pedesaan masih ada air sumur. Nah, walaupun dicuci dengan air sumur, tapi harus mempertimbangkan mikroba dan air limbah dari buangan rumah tangga. Biasanya kalau air sumur kan dia meresap dari bawah. Nah, kita biasanya kalau cuci piring dan apa sebagainya kan kotorannya mengalir kan. Nah, itu bisa diserap di air sumur. Sehingga kita harus mempertimbangkan tadi. Kemudian yang ketiga, dicuci dengan air PDAM. Nah, semuanya sudah tahu ya, air PDAM biasanya mengandung apa? Klorin, sehingga biasanya akan menyebabkan apa? Kalau dampaknya klorin, yang paling nyata, klorin. Misal, saya memasak air dengan panci, yang paling jelas ya. Biasanya di pancinya kenapa? Ada endapan putih. Nah, itu yang disebabkan dari klorinnya. Jadi ini harus diperhatikan kalau kita akan mencuci sampel simplisia, kita menggunakan air PDAM ya. Nah, ini biasanya akan mengandung klorin atau kaporit biasanya. Proses pengubahan bentuk ini dilakukan tadi seperti perajangan, kemudian dia dapat dikupas ya, dikupas. Selain itu di pelipiran atau dipotong atau diserut. Tadi ya tambahan buat tadi kan yang dijelaskan hanya perajangan saja. Nah, itu selain perajangan juga bisa diserut. Diserut tahu ya? Diparut. Ya. Kemudian dipotong akar. Kalau ini menggunakan sampel akar. Cara pengeringan tertentu. Jadi tidak semua bagian tumbuhan harus dikeringkan dengan metode yang sama. Ya, tidak semuanya menggunakan metode yang sama. Misal, saya pakai bunga, saya pakai daun simplisianya, saya pakai akar, saya pakai dari ekstrak kulit itu cara pengeringannya itu berbeda-beda antara
cara yang digunakan dari bunga, buah, batang, kulit, radik, kortek, dan sebagainya itu berbeda-beda. Kenapa? Kira-kira apa yang menyebabkan kok itu berbeda? Karena kandungan dari zatnya di dalam tumbuhan tersebut berbeda-beda, sehingga harus dilakukan pengeringan dengan sesuai ketentuan. Misal, saya kasih contoh. Misal yang pertama, dari bagian buah. Nah, cara pengeringannya yang benar itu yang pertama biasanya dibelah baru dijemur. Kalau langsung dijemur berarti yang bagian dalamnya itu dia akan susah untuk kering ya. Berarti buahnya dibelah dulu, setelah buah dibelah baru dijemur. Itu yang pertama. Kemudian diperam atau dijemur. Sama ya, diperes atau dijemur. Kemudian yang kedua, bunga. Bunga tadi seperti saya contohkan, bunga telang tadi. Bunga biasanya dia hanya diangin-anginkan di tempat yang teduh. Nah, yang selanjutnya rimpang, berarti dia dirajang, setelah dirajang dia kemudian dijemur. Ingat, kalau rimpang dia dijemurnya tidak boleh terkena sinar matahari. Dia harus dijemur dengan pancaran gelombang UV. Kemudian lanjutnya dari eksudat getah, yaitu dia hanya diambil minyaknya saja, berarti tidak perlu dikeringkan. Kemudian daun atau bunga yang diambil minyak atsiri. Ingat, minyak atsiri dia kalau ada pemanasan, minyak atsirinya akan menguap, sehingga tidak boleh dipanaskan. Ini yang terakhir, sortari kering sebelum ke pengemasan. Sortari kering, kenapa harus ada sortari kering? Nah, sortari kering diharapkan yang sudah dilakukan prosesnya di awal tadi, di sortari terakhir, dipilih terakhir. Misal pada pengeringan tadi ada yang gosong, sehingga harus ditiadakan, disortir ya. Ini adalah fungsi dari sortari kering. Kemudian yang terakhir, pengepakan dan penyimpanan. Nah, pengepakan dan penyimpanan di sini harus sesuai dengan kaidah yang berlaku. Kalau sudah dipak, kemudian disimpannya harus dipisahkan. Misal, simplicia dari akar, radik, kemudian dipisah sendiri. Simplicianya, herbanya meniran sama herba sambiloto harus dipisahkan, tidak boleh dicampurkan. Karena nanti kalau sudah berubah kering, nanti akan sama semua, ya. Paham ya? Paham. Sebelum perkuliahan terakhir kita akhiri, saya mau menyimpulkan dulu dari pertemuan kali ini. Pertemuan kali ini kita membahas tentang cara pembuatan simplicia, yaitu yang pertama tadi ada pengumpulan bahan, kemudian yang kedua sortari basah, yang ketiga pencucian, keempat perubahan bentuk, kelima pengeringan, terus kemudian sortari kering, yang terakhir pengepakan. Nah, dari pertemuan kali ini semoga nanti next ke depannya kita bisa membuat simplicia sendiri ya. Nah, diharapkan kita sebagai farmasis dapat menciptakan atau membuat, siapa tahu next ke depannya kita bisa membuat pabrik obat tradisional tersendiri. Amin. Mungkin pertemuan kali ini saya akhiri, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat selalu, bahagia selalu, sehingga perkuliahan dapat berjalan dengan lancar. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.